Saat ini, lesi kulit masih dianggap wajar. Bahkan, banyak yang tak sadar ternyata terpapar. Meskipun tak dianggap besar, namun bila tertular, dampaknya akan benar-benar ambiar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Chenania, dan bersama saya Alvina Soda Maharani, dan juga Salsabila Rananita Putri. Kami dari kelompok 4 dengan bangga hadir untuk memaparkan terkait scientific classification using deep learning method. Lesi kulit adalah bagian dari kulit yang memiliki pertumbuhan atau penampilan yang abnormal dibandingkan dengan kulit di sekitarnya. Skin lesion akan membahayakan apabila tidak ditangani dengan tepat. Dan pada tahun 2022, sebuah studi kasus yang diangkat oleh Pagani et al. Dari sekitar 320 rujukan terkait lesi kulit, hanya 50,6% yang peduli dan waspada, sehingga di bawah 30 hari mereka sudah kembali lagi ke rumah sakit untuk kontrol, namun sebagian lainnya tidak. Dan diketahui bahwa sekitar 98% yang bisa didiagnosis sedini mungkin akan hidup setidaknya sekitar 5 tahun sejak didiagnosis. Pada penelitian kali ini kami akan mencoba untuk mengklasifikasikan apakah kulit tersebut berbahaya atau disebut malignan atau tidak atau disebut non-malignan. Untuk itu, terdapat ABCDE formula untuk menentukan apakah lesi kulit tersebut berbahaya atau tidak. Pertama adalah asimetrikal, di mana lesi kulit tersebut memiliki ketidakseimbangan antara kedua sisi. Yang kedua adalah border, di mana border pada lesi kulit tersebut tidak beraturan, dan selanjutnya adalah color, ketika lesi kulit memiliki lebih dari dua warna, dan selanjutnya adalah diameter, yakni kurang lebih lesi kulit tersebut memiliki diameter 6 mm, dan selanjutnya adalah evolving atau adanya perkembangan dari hari ke hari. Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk memberikan gambaran terkait efektivitas, akurasi, dan juga keterbatasan dari deep learning. Kemudian untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan dalam literatur sebelumnya yang akan berakhir pada kontribusi peningkatan kemampuan diagnosis pada pasien. Selanjutnya, berikut adalah skematik sistem yang akan kami gunakan untuk proses penelitian kami, yakni dengan membandingkan build model CNN, yaitu arsitektur DESNet 201, ResNet 550, PGG 16, dan juga Inception ResNet V2, dan tak lupa ExceptionNet. Dalam mengimplementasikan build model pada skematik tersebut, kami menentukan metode yang akan kami gunakan, yakni metode deep learning dengan Convolutional Neural Network atau CNN yang memiliki 3 lapisan utama, yaitu convolution layer yang menggunakan kernel ataupun filter untuk memindai gambar dengan output berupa feature map, kemudian pooling layer yang akan menurunkan dimensi dari feature map, dan fully connected layer ataupun dense layer yang berperan untuk mengklasifikasikan dengan menghubungkan semua neuron dari layer sebelumnya ke layer selanjutnya. Dan berikut merupakan skema yang menggambarkan bagaimana CNN bekerja. Namun skema ini bukanlah skema yang benar-benar kami pakai untuk menjalankan CNN kami, di mana CNN bekerja dengan future learning yang memiliki convolution dan juga ditambahkan dengan ReLU yang akan mempelajari fitur kompleks. Selanjutnya akan masuk ke pooling layer yang akan dilakukan iterasi hingga masuk ke classification dengan pada mulanya masuk ke flat layer yang akan mengubah output dari tiap arsitektur menjadi vektor satu dimensi, kemudian lanjut ke fully connected layer dan ke lapisan terakhir yang biasanya berupa softmax untuk multiclass ataupun sigmoid untuk kelas binary. Dan berikut merupakan metode dari bagaimana kami mengklasifikasikan skin lesion, di mana pada awalnya kami melakukan build model dari setiap arsitektur, dan selanjutnya akan dilakukan pooling layer dengan global average pooling dengan menghitung rata-rata setiap fitur, kemudian flatten layer untuk mengubah output dari max menjadi vektor satu dimensi, dan concatenation dengan menggabungkan output global average pooling dengan output flatten layer yang akan menghasilkan vektor feature, dan pada dense layer kami menggunakan fungsi aktivasi ReLU dengan neuron 128 yang akan memproses fitur gabungan dan menangkap fitur kompleks. Dan pada lapisan terakhir kami menggunakan activation sigmoid untuk klasifikasi biner dengan satu. Dan pada inputannya kami memiliki citra input RGB dan juga max input berupa grayscale sesuai dengan apa yang diberikan oleh Prof. Hanung kepada kami. Kemudian dengan kompilasi model dengan optimizer Adam yang kami define learning rate sebesar 0,001 dan loss function berupa binary cross entropy. Dan kami juga menggunakan early stopping sebagai callback untuk menghentikan pelatihan apabila nanti tidak ada peningkatan pada 5 epoch validation loss. Dan ini juga berfungsi untuk mengembalikan bobot terbaik untuk mencegah overfitting. Berikut merupakan DESNet 201 di mana kami memakai model sekuensial, dan berikut adalah skema bagaimana DESNet 201 bekerja. Dan kemudian ada ResNet 50 yang memakai residual network yang kami menggunakan model fungsional dengan skema seperti berikut yang kurang lebihnya mirip. Dan VGG 16 yang kami menggunakan model sekuensial yang dimana skemanya berjalan kurang lebih seperti ini.
dan Inception ResNet, di mana Inception ResNet ini menggabungkan Inception yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur multi-resolusi dan juga residual network untuk mengatasi vanishing gradient, dan juga kami menggunakan model fungsional. Dan ExceptionNet di sini menggunakan device separable calculation sesuai dengan bagaimana ExceptionNet bekerja, dan kami juga memberikan model fungsional di mana pada ExceptionNet nanti akan terbagi menjadi 3 segmen berupa entry flow, middle flow, dan juga exit flow. Dan ada pun parameter yang akan menjadi acuan bagaimana keberhasilan dari klasifikasi kami, yaitu yang pertama adalah akurasi yang memberikan gambaran bagaimana seberapa baiknya model kami bekerja, sensitivity atau recall untuk memastikan bahwa lesi malignan tidak terlewatkan, specificity untuk menghindari kesalahan diagnosis positif pada kasus yang sebenarnya malignan, kemudian precision untuk mengurangi kesalahan prediksi dari false positif, dan juga advanced score untuk mengatasi ketidakseimbangan antara precision dan juga recall. Dan dataset yang kami gunakan terdiri menjadi 3 kelompok, yakni original image, masking image, dan juga classification label dengan detail seperti berikut, di mana masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 304 data, sehingga secara keseluruhan kami memiliki 912 data. Oke, setelah kami menjalankan kode program kami, akan dihasilkan output berupa yang pertama adalah citra yang sudah diklasifikasikan ke dalam kelas-kelas malignan maupun not malignan. Yang kedua adalah akurasi graph. Yang ketiga adalah loss graph. Yang keempat adalah confusion matrix. Dan yang terakhir adalah classification report yang berisi 5 parameter tadi. Yang pertama adalah CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Berikut merupakan tampilan citra yang sudah diklasifikasikan ke dalam kelas malignan dan non-malignan, di mana akan berwarna hijau jika prediksi dan true-nya sama, dan berwarna merah jika prediksi dan true-nya berbeda. Berikut merupakan akurasi graph dan loss graph, di mana menunjukkan kestabilan, baik validation dan train akurasi maupun validation dan train loss, yang tidak menunjukkan adanya overfitting maupun underfitting. Di sebelah kiri merupakan tampilan confusion matrix, di mana banyak citra TP atau true positif yang dibaca adalah 50, FN atau false negatif sebanyak 11, serta FP dan TN sebanyak 0. Dan akan menghasilkan classification report berupa performa dari CNN itu sendiri dengan akurasinya 82%, kemudian precision-nya adalah 67%, recall-nya adalah 82% atau sensitivity-nya, kemudian F1 score-nya adalah 74% dan specificity-nya adalah 100%. Yang kedua adalah DenseNet 201. Berikut merupakan hasil akurasi dan loss graph yang menunjukkan ketidakstabilan pada validation akurasi dan validation loss, mungkin disebabkan oleh data validasi yang tidak representatif atau adanya noise atau outlier. Di sebelah kiri merupakan tampilan confusion matrix, di mana banyak citra TP atau true positif yang dibaca sebanyak 48, FN false negatif sebanyak 11, serta false positif 2, dan true negatif 0. Dan akan menghasilkan classification report berupa performa dari DenseNet 201 dengan akurasi 79%, precision 67%, recall 79%, F1 score 72%, dan specificity adalah 96%. Selanjutnya, untuk ResNet 50, pada akurasi graph, nilai train dan validation akurasi tidak memiliki gap yang terlalu jauh berbeda, sehingga dapat diasumsikan bahwa model ResNet dapat belajar dengan baik, dan juga nilai train juga terus mendekati 1. Selain itu, pada loss graph, nilai train loss yang konstan tervalidasi dan juga menandakan bahwa model dapat berlatih dengan baik, dan validation loss yang naik turun itu berarti ada kemungkinan untuk terjadinya overfitting. Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan terkait confusion matrix, dengan nilai specificity yang tinggi yakni 100%, maka dapat diketahui bahwa pada confusion matrix dengan ResNet 50 mampu untuk mengidentifikasi kelas positif dengan baik, sedangkan pada sensitivity yakni kolom yang kanan memiliki ability yang rendah untuk mengidentifikasi kelas negatif. Selanjutnya, pada ExceptionNet, nilai akurasi graf yang telah menunjukkan adanya performa yang baik dan menuju untuk mencapai kestabilan yang baik juga. Namun, dengan adanya nilai train akurasi yang lebih tinggi daripada validation akurasi akan mengindikasikan potensi untuk overfitting. Sedangkan pada loss graph, nilai train loss yang kurang dan mendekati 0, itu berarti model belajar dengan baik dan juga validation yang meningkat akan menunjukkan model yang mulai menuju overfitting. Nilai specificity yang 96% itu akan mengindikasikan bahwa model dapat bekerja dengan baik pada penentuan yang kelas positif juga. Namun dengan sensitivity yang terbilang rendah akan menunjukkan nilai yang tidak terlalu baik dan juga tidak baik untuk mendeteksi kelas yang negatif. Selanjutnya, pada Inception ResNet itu, kami bisa melihat bahwa di sini pada grafik biru yakni tren akurasi akan meningkat secara bertahap, kemudian berangsur-angsur naik dan akan stabil di angka sekitar 0,81, yang artinya model dapat membaca pola pada data tren dengan baik. Dan sedangkan validation akurasinya selalu konstan di angka 0,82, yang memungkinkan bahwa terjadi overfitting ataupun underfitting. Pada grafik loss, pada trend loss-nya, kami melihat bahwa grafik konstan di angka mendekati 0, sehingga model meminimalkan kesalahan
kesalahan pada data train dengan cepat. Kemudian pada validation loss-nya akan melonjak cukup tajam seperti grafik berikut, yang kemudian akan menurun juga cukup tajam hingga konstan di angka 0, yang artinya terdapat ketidakstabilan dalam validasi. Berikut merupakan confusion matrix yang kami dapatkan dari Inception ResNet V2, di mana kami mendapatkan nilai true positif sebesar 50, sedangkan Fn-nya 11. Namun, false positif dan juga true negatifnya tidak terbaca alias 0. Dan sehingga kami akan mendapatkan parameter berupa di mana akurasinya sebesar 0,82, F1 score-nya sebesar 0,74, recall sebesar 0,82, precision sebesar 0,67 atau 67%, dan juga specificity 100%, di mana specificity-nya ini sangat tinggi, namun precision-nya cukup rendah dibandingkan yang lainnya. Dan pada VGG 16, kami mendapatkan akurasi graf seperti berikut, di mana pada tren akan melonjak secara konsisten meningkat hingga mendekati angka 0,90, yang artinya model belajar dengan baik pada data tren, namun kita harus mempertimbangkan adanya potensi overfitting. Dan juga pada validation akurasi, kita bisa melihat bahwa grafik cukup fluktuatif dan tidak ada pola yang jelas yang menunjukkan bahwa model kurang mampu mengeneralisasi data validasi. Dan pada grafik loss, kami mendapatkan bahwa trend loss-nya ini akan cenderung terus menurun hingga mendekati angka 0, sehingga modelnya ini mampu mempelajari data tren dengan sangat baik, karena kebalikan dari tren akurasi kami. Dan validation loss-nya akan sedikit-sedikit menurun, kemudian akan stabil, dan perlahan-lahan akan naik. Namun tidak ada penurunan lebih lanjut, sedangkan validation akurasi kami di sini cukup fluktuatif dan tidak berpola, sehingga model ini tidak belajar dengan baik pada data validasi. Dan berikut merupakan hasil dari confusion matrix kami, di mana kami berhasil membaca true positif sebesar 45, false positif sebesar 5, false negatif sebesar 9, dan juga true negatif sebesar 2. Sehingga kami mendapatkan parameter seperti di sisi kanan dengan akurasi sebesar 77%, F1 score sebesar 75%, recall sebesar 77%, precision sebesar 73%, dan juga specificity sebesar 90%, di mana specificity tetap menjadi yang tertinggi, namun di parameter lainnya tidak terlalu signifikan perbedaannya, namun tetap precision yang terendah. Dari keseluruhan performa yang sudah didapatkan tadi, berikut merupakan rangkuman performa untuk CNN dan arsitekturnya dengan 5 parameter yang sudah disebutkan sebelumnya. Berikut merupakan visualisasi grafik dan rangkuman performa sebelumnya, di mana orange menunjukkan sensitivity, kuning menunjukkan precision, hijau menunjukkan F1 score, coklat tua menunjukkan akurasi, dan coklat muda menunjukkan specificity. Kami juga membandingkan dengan jurnal terdahulu berjudul Multi-Class Skin Cancer Classification Architecture Based on Deep Convolutional Neural Network yang kita dapatkan dari IEEE. Bedanya pada jurnal ini tidak ada parameter specificity dan inception-nya menggunakan inception V3. Berikut merupakan visualisasi grafik dan hasil jurnal terdahulu yang sudah di-scale lebih dekat karena nilainya hampir mendekati satu sama lain. Dari hasil yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah sensitivitasnya cukup rendah, karena model kesulitan mengenali kelas positif secara konsisten, dengan sensitivity rate-nya berkisar antara 77 hingga 82%. Yang kedua adalah presisinya cukup baik, di mana berkisar antara 67 hingga 73%, yang menunjukkan model cukup efektif meminimalkan false positif. Yang ketiga adalah F1 score-nya stabil, di mana berkisar antara 72 hingga 75%, mencerminkan keseimbangan moderat antara sensitivitas dan presisi. Yang keempat adalah akurasinya tinggi pada CNN ResNet 50 dan Inception ResNet V2 sebesar 82%, di mana sejalan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan kemampuan prediksi keseluruhan yang baik. Dan yang terakhir, spesifisitasnya sangat tinggi. Nilai spesifisitasnya bisa mencapai 100% untuk beberapa model, di mana menandakan kemampuan luar biasa dalam mengenali kelas negatif. Dalam sistem terintegrasi, kini Lexi Kulit memiliki solusi. Cukup sekian presentasi dari kami, dan terima kasih.